Kisah tak terduga seorang pembantu rumah tangga yang menjalani malam pertamanya sebagai istri dari anak majikan. Kisah nyata ini menyimpan rahasia dan perjalanan hidup yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Awal kisah ini bermula pada tahun 2010. Di sebuah kota kecil nan tenang di Jawa Timur. Lastri, seorang gadis desa berusia 20 tahun, merantau dari kampung halamannya demi membantu keluarga. Lahir dari keluarga sederhana yang hanya mengandalkan hasil tani, ia memilih bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga terpandang, keluarga besar Pak Rudi, salah satu tokoh berpengaruh di daerah itu. Hari-hari Lastri dipenuhi rutinitas rumah tangga. Ia menjalani tugasnya tanpa keluhan, menerima setiap pekerjaan dengan hati ikhlas dan rasa tanggung jawab. Tak pernah sedikit pun ia membayangkan keberadaannya akan menarik perhatian anak sulung Pak Rudi, Ardi. Ardi baru saja kembali dari Jakarta setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia berniat melanjutkan usaha keluarga. Berbeda dari anggapan Lastri, perhatian Ardi padanya perlahan tampak jelas. Dari sapaan ramah yang hangat, pandangan yang seolah diam-diam memperhatikan, hingga ajakan berbicara ketika rumah dalam keadaan sepi. Lastri merasa aneh dengan sikap itu, namun ia menahan diri agar tidak menaruh harapan. Baginya, ia hanyalah gadis kampung, sementara Ardi terlahir dari keluarga kaya raya. Suatu hari, Lastri terkejut ketika mendengar percakapan serius di ruang keluarga. Rupanya Ardi mengutarakan niat menikahinya. Keputusan itu sontak ditentang keras oleh orang tuanya. Bagi Pak Rudi, perbedaan status sosial mereka adalah jurang yang tak layak dijembatani. Ia bahkan menganggap keinginan Ardi sebagai bentuk penentangan terhadap nilai keluarga yang telah dijaga selama ini. Namun Ardi bersikeras, bersumpah akan menikahi Lastri dengan cara apapun. Sejak saat itu, suasana rumah kian tegang. Semakin orang tuanya menekan, semakin kokoh pula tekad Ardi. Lastri pun terjebak dalam kebingungan, antara keinginannya untuk diterima dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Setelah diskusi panjang dan penuh pertentangan, akhirnya Pak Rudi luluh. Ia mengizinkan pernikahan dengan syarat berlangsung sederhana dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Malam itu, Lastri resmi menjadi istri Ardi. Namun kebahagiaan bercampur rasa takut memenuhi hatinya. Malam pertama bukan sekadar momen intim, melainkan awal perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang begitu cepat dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan menjadi ujian tersendiri. Status Lastri memang berubah, dari seorang pembantu menjadi menantu keluarga terpandang. Tetapi, pandangan dingin keluarga besar Pak Rudi masih membayanginya. Biasanya mereka menyapa ramah, kini justru menjaga jarak, seolah sulit menerima kenyataan. Meski sudah sah menjadi istri, Lastri tetap bangun lebih pagi, membantu memasak, dan membereskan rumah. Ia tidak tahu harus menempatkan dirinya sebagai apa, menantu atau pembantu. Situasi itu membuatnya merasa terjepit. Beruntung, Ardi tak pernah berhenti menenangkan hatinya. "Lastri, kamu sekarang istriku. Jangan merasa rendah atau tak layak," ucap Ardi lembut sambil menggenggam tangannya. Meski kata-kata itu menenangkan, Lastri masih merasa ada dinding, tak kasat mata yang memisahkannya dari keluarga besar itu. Kehadiran kerabat-kerabat Pak Rudi pun semakin menambah beban. Tatapan penuh tanda tanya, kalimat bernada meremehkan, bahkan pertanyaan menusuk seperti, "Benar kamu menikah dengan Ardi?" kerap dilontarkan. Lastri memilih diam. Ia menahan perasaan, berusaha menampilkan ketegaran meski hatinya tersayat. Sementara itu, Pak Rudi dan istrinya masih kerap membicarakan dirinya secara diam-diam. Mereka khawatir keputusan Ardi akan merusak nama baik keluarga. Bagaimana orang-orang akan memandang kita bila tahu anak kita menikahi seorang pembantu rumah tangga?
bisik Ibu Ardi pada suaminya suatu malam. Pak Rudi hanya terdiam, namun dari sorot matanya tampak jelas bahwa ia pun menanggung kekhawatiran yang sama. Suatu hari ketika Lastri sedang membersihkan ruang keluarga, ia tanpa sengaja mendengar percakapan serius antara Pak Rudi dan Ardi di ruang kerja. Suara Pak Rudi terdengar tegas, berusaha menahan gejolak emosi. "Ardi, kamu harus berpikir matang-matang. Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu? Pernikahan ini tidak hanya soal kamu dan dia, tapi juga menyangkut nama baik keluarga kita." Namun Ardi, yang biasanya tenang, kini tampak lebih teguh. "Ayah, Lastri adalah pilihan saya. Saya mencintainya, bukan karena statusnya, tetapi karena ketulusan hatinya." Jawabnya mantap. Kata-kata itu membuat hati Lastri tergetar. Meski ia sadar jalan yang akan mereka tempuh tidaklah mudah, setidaknya ia tahu bahwa Ardi akan selalu berada di sisinya. Malam itu, Lastri menengadahkan doa dengan penuh harap, memohon kekuatan agar bisa bertahan serta menjadi istri yang membanggakan, baik bagi Ardi maupun di mata keluarganya. Hari-hari pun berjalan perlahan. Lastri berusaha keras menyesuaikan diri dalam lingkungan barunya. Namun, tantangan demi tantangan terus menguji kesabarannya. Pandangan sinis kerap ia temui di rumah besar itu. Meskipun Ardi selalu berusaha memberi semangat, hubungan Lastri dengan keluarga besar suaminya tetap terasa penuh tekanan, terlebih saat acara keluarga digelar. Pada suatu malam, keluarga besar Pak Rudi berkumpul merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Rumah dipenuhi tamu undangan, kerabat dekat, dan sahabat bisnis. Di tengah kemeriahan itu, Lastri yang seharusnya duduk sebagai bagian keluarga, justru sibuk di dapur, melayani tamu. Ketika ia masuk membawa nampan minuman, terdengar suara seorang tamu dengan nada mengejek. "Itu istri Ardi yang baru ya? Masih saja seperti pembantu." Komentar itu membuat langkah Lastri terhenti sesaat. Ia bergegas kembali ke dapur, meletakkan nampan, lalu menyeka air mata yang nyaris tumpah. Ia merasa keberadaannya masih saja dipandang rendah, seolah tidak pernah benar-benar diterima. Ardi yang menyadari perubahan sikap istrinya segera mencarinya. Saat menemukan Lastri di dapur, gadis itu tak mampu lagi menahan perasaan. Dengan suara lirih dan bergetar, ia berkata, "Aku hanya ingin diterima, Mas. Tapi rasanya sulit sekali." Ardi merangkulnya erat, menenangkan hati istrinya, berjanji bahwa ia akan selalu ada untuk mendukungnya. Namun, badai baru segera datang. Pak Rudi memutuskan memberi tanggung jawab tambahan bagi Ardi di perusahaan keluarga, tugas yang mengharuskannya pindah ke kota lain. Ardi menerima amanah itu dengan semangat, meski hatinya berat meninggalkan Lastri seorang diri di rumah yang belum sepenuhnya ramah padanya. Kabar itu menjadi dilema bagi Lastri. Ia takut sendirian, tapi juga tak ingin menghalangi langkah suaminya. "Mas, kalau ini yang terbaik, aku akan berusaha bertahan di sini. Aku percaya, suatu hari mereka akan menerima aku dengan tulus," ucap Lastri tegar, meski hatinya penuh kecemasan. Dengan berat hati, Ardi pun berangkat. Sebelum pergi, ia memeluk Lastri erat dan berjanji akan sering pulang. Malam itu, Lastri berusaha menyembunyikan kesedihannya, berharap ia bisa melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan yang dimilikinya. Hari-hari berikutnya terasa sepi. Janji Ardi untuk sering pulang terhambat jarak dan kesibukan. Rumah besar itu kembali terasa dingin. Lastri harus menghadapi tatapan sinis keluarga tanpa perlindungan suaminya. Namun ia memilih bertahan, menampilkan ketegaran meski hatinya dirundung rindu. Setiap pagi, ia tetap menjalani rutinitas. Memasak, membersihkan rumah, menata segala sesuatu. Namun tanpa ia sadari, beberapa kerabat Pak Rudi mulai memanfaatkannya. Mereka memberi perintah berlebihan, bahkan menyuruh Lastri melakukan pekerjaan yang sejatinya bukan lagi tanggung jawabnya sebagai seorang istri keluarga. Suatu hari, salah seorang kerabat jauh keluarga Pak Rudi, seorang wanita tua yang untuk sementara tinggal di rumah besar itu,
meminta Lastri menemaninya berbelanja ke pasar tradisional yang letaknya cukup jauh. Tanpa banyak bicara, Lastri menuruti permintaan tersebut dengan sabar. Namun sepanjang perjalanan, wanita itu terus melontarkan kritik dan komentar pedas yang menyakitkan hati. Kamu harusnya bersyukur menikah dengan Ardi. Tanpa dia, kamu hanyalah pembantu biasa, ucapnya dengan nada tajam. Kata-kata itu bagaikan pisau yang mengiris hati Lastri. Meski berusaha tegar, hatinya terluka dalam. Ia kembali bertanya-tanya, apakah dirinya akan selamanya dipandang rendah hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Malam harinya, di dalam kesunyian kamar, Lastri menundukkan kepala, memanjatkan doa penuh harap agar diberi kekuatan dan kesabaran menghadapi perlakuan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, ketika Lastri tengah menjemur pakaian di halaman belakang, datang seorang pengantar pos membawa sepucuk surat. Surat itu ditujukan kepadanya. Dengan jantung berdebar, ia membuka dan membacanya. Hatinya bergetar. Surat itu dari Ardi. Di dalamnya, Ardi menuliskan kerinduan sekaligus kekhawatirannya. Ia berjanji akan segera pulang dan meminta Lastri bertahan sedikit lebih lama. Surat itu bagai embusan angin segar yang menyapu gundah hati Lastri. Kesepian yang selama ini menghantuinya perlahan tergantikan oleh harapan. Malam itu, ia duduk di kamar sambil menggenggam erat surat Ardi. Membacanya berulang kali, meresapi setiap kata yang penuh cinta. Dalam hening, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia yakin, meski dipisahkan oleh jarak, Ardi selalu ada bersamanya. Hari-hari terus berjalan, dan Lastri mulai menemukan kekuatan di tengah kesendirian. Walau pandangan sinis masih sering ia terima, ia bertekad membuktikan dirinya bukan sekadar istri pembantu. Perlahan ia mengubah cara pandangnya, menunjukkan dedikasi dan ketulusan lewat setiap tugas yang ia lakukan di rumah besar itu. Sedikit demi sedikit, beberapa anggota keluarga mulai melihatnya dengan cara berbeda, meskipun penerimaan penuh belum benar-benar datang. Hingga pada suatu malam, kabar yang dinantikan pun tiba. Ardi menelepon, mengabarkan bahwa ia akan segera pulang. Mendengar berita itu, hati Lastri dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung. Ia segera mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, bahkan memasak makanan kesukaan Ardi, meskipun sadar bahwa bagi keluarga besar, hal itu mungkin tidak berarti apa-apa. Saat hari yang dinanti tiba, Ardi akhirnya kembali. Di ambang pintu, ia disambut senyum hangat Lastri yang penuh cinta. Melihat kesabaran dan kesetiaan istrinya, Ardi merasa bangga sekaligus bersyukur. Ia semakin yakin bahwa keputusan menikahi Lastri bukanlah sebuah kesalahan. Mereka pun duduk di ruang tamu, berbincang panjang lebar, saling berbagi cerita tentang masa-masa berpisah. Bagi Lastri, momen itu seperti cahaya terang yang menembus kegelapan perjuangannya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang kerabat Pak Rudi datang menghampiri mereka dengan wajah dingin, menyindir keberadaan Lastri sebagai istri yang dianggap tak pantas mendampingi Ardi. Kali ini, Ardi tak tinggal diam. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa Lastri adalah bagian dari hidupnya, seorang istri yang layak dihormati sebagaimana anggota keluarga lainnya. Kata-kata Ardi yang penuh ketegasan itu seketika mengubah suasana. Untuk pertama kalinya, beberapa orang tampak mulai menghargai keberadaan Lastri. Sejak peristiwa itu, perlahan-lahan Lastri mulai merasakan adanya perubahan dalam keluarga besar Pak Rudi. Walaupun tidak semua orang sepenuhnya menerima kehadirannya, ia merasa bahwa perjuangan panjang yang telah ia jalani tidaklah sia-sia. Bersama Ardi, ia mulai menemukan ketenangan, hidup dengan hati yang lebih damai dan perasaan diterima apa adanya. Suatu sore yang indah, di bawah sinar matahari yang hangat menyinari halaman rumah, Lastri dan Ardi berjalan beriringan. Mereka menikmati kebersamaan yang telah lama mereka rindukan. Dalam langkah-langkah sederhana itu,
Keduanya menyadari bahwa jalan hidup yang mereka pilih memang penuh tantangan. Namun di balik kesulitan, mereka menemukan arti yang lebih dalam tentang cinta, kesabaran, dan keteguhan hati. Bagi Lastri, segala rintangan yang telah ia lalui justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di sisi Ardi, ia akhirnya merasa berada pada tempat yang sesungguhnya. Ia tidak lagi sekadar seorang gadis desa yang dipandang rendah, melainkan seorang istri yang mampu berdiri tegar menghadapi badai kehidupan. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh perjuangan dan ketulusan ini. Perjalanan Lastri memberikan pelajaran berharga tentang arti kesabaran dan kekuatan hati. Cinta sejati dan ketulusan, meski diuji oleh perbedaan dan rintangan, mampu membuka jalan menuju penerimaan. Dalam hidup ini, perbedaan tidak selalu harus menjadi dinding pemisah. Sebaliknya, ia bisa menjadi alasan untuk saling memahami dan menghargai. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.